Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian Asmaul Husna kita. Ini di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan mengenal Asmaul Husna Al-Qudus. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala ulumihi bitawaihi amin. Al-Qudus zukira fil Qur'an al-Karim al-awwalu fi suratil Hasyr. Di Al-Qudus ini disebut sebagai Asmaul Husna, bukan hanya kita sebut saja, tapi disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang pertama terdapat di dalam surat Al-Hasyr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul al-qudus. Wallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul qudus. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua disebutkan juga di dalam Al-Quran di surat Al-Jumu'ah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudus. Kemudian Al-Qudus juga disebutkan di dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW itu setiap selesai sholat witir yang berdoa kepada Allah, yang mengucapkan kalimat Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus. Dan riwayat yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW terkadang di dalam sholatnya pada saat rukuk dan sujud dia juga menyebutkan Subhanal Malikil Qudus Rabbul Malaikati wa Ruh. Nah, ini Asmaul Husna yang kelima ini selain disebutkan di dalam Al-Quran, begitu juga di dalam doa-doanya Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qudus huwa alladzi taqaddasat dzatuhu wa sifatuhu wa af'aluhu an kulli ma yaliqu bi jalalihi wa bi kalamihi wa bi kamalihi. Dan artinya Al-Qudus itu adalah sesuatu yang kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala itu, baik zatnya Allah Subhanahu wa taala, baik itu sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, baik itu af'alnya Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, an kulli ma yaliqu bi jalalihi wa bi kalamihi wa bi jamalihi. Dari sesuatu yang tidak pantas kita sandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan besarnya Allah bi jalalihi wa bi kamalihi, dari kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala, dan wa bi jamalihi, dan keindahannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang tidak pantas kita samakan kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu yang mana kita tahu Allah itu jalaliyah. Allah itu maha berkuasa, maha besar. Kemudian Allah juga kamaliyah, Allah itu maha sempurna. Wa bi jamalihi, dan Allah itu maha indah. Indah perbuatannya, indah sifatnya. Nah, kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari zatnya. Ditaqaddasat zatuhu an hajat. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh kepada kita. Jadi taqaddasat zatuhu, kita mensucikan zatnya Allah Subhanahu wa taala itu anil hajat, dari berhajatnya Allah Subhanahu wa taala itu kepada kita. Mungkin timbul ada pertanyaan kita, kenapa Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita untuk taat, untuk beribadah kepada Allah? Allah memerintahkan kita untuk sholat, Allah memerintahkan kita untuk zakat, Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah haji, Allah memerintahkan kita untuk taat kepadanya. Apakah Allah butuh dengan ketaatan kita itu? Allah tidak butuh. Jadi taqaddasat zatuhu anil hajat. Kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala itu dari berhajatnya Allah, butuhnya Allah terhadap diri kita. Terus apa pentingnya, apa
Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Man 'amila shalihan, siapa yang melakukan kebaikan, falinafsi, kebaikan yang dilakukan itu untuk dirinya sendiri. Wa man asaa fa'alaiha, dan siapa yang melakukan keburukan itu juga kembali kepada dirinya sendiri. Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid, sedikit pun Tuhanmu itu dengan hamba-hambanya tidak akan berlaku zalim. Allah sedikit pun tidak berlaku zalim kepada kita. Jadi semuanya itu kembali kepada dirinya. Maka disebutkan dalam hadis qudsi, qala Allah Ta'ala fi hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hamba, law anna awwala minkum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai hamba-hamba, law anna awwala minkum wa akhirakum, jikalau orang yang pertama di antara kalian, berarti dari Adam alaihissalam, wa akhirakum, dan orang yang terakhir di antara kalian, berarti nanti orang yang sampai akhir zaman, wa insakum wa jinnakum, dari golongan manusia dan jin, kanu ala afjari qalbi rajulin wahid, mereka itu seburuk-buruknya manusia. Jadi mulai dari Adam sampai dunia kiamat, mereka itu adalah semuanya itu seburuk-buruknya manusia. Tidak akan yang taat kepada Allah, tidak akan yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, semuanya kafir, semuanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana qasamin zalika min mulki syai'an, sedikit pun kata Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengurangi kemuliaan, itu tidak membuat Allah hina, itu tidak membuat Allah itu menjadi berhenti menjadi Tuhan, membuat Allah berkurang kemuliaan sedikit pun tidak. Mana qasamin zalika min mulki syai'an, yang demikian itu sedikit pun tidak mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari Nabi Adam, orang yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai dunia kiamat, satu pun manusia itu tidak ada yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Man qasamin zalika min mulki syai'an, yang demikian itu sedikit pun tidak mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala qalbi rajulin wahidin minkum ma zada min mulki syai'an. Allah juga mengatakan, wahai hamba-hambaku, mulai sejak Allah menciptakan manusia sampai dengan dunia kiamat, semua orang itu kelakuannya seperti Nabi Muhammad SAW. Semuanya jalan baik, semuanya taat, semuanya beribadah, semuanya melakukan segala perintah-perintah Allah. Mazada min mulki syai'an, yang demikian itu pun kata Allah Subhanahu wa taala tidak menambah kerajaan, tidak menambah kemuliaan, tidak menjadikan taat kita itu menjadi Allah di dunia, tidak. Dengan sholatnya kita, dengan zakatnya kita, dengan sedekahnya kita, dengan puasanya kita, dengan zikirnya kita, dengan baca Qur'annya kita, itu sedikit pun kata Allah mazada dan mulki syai'an, itu tidak menambah kerajaan, itu tidak menambah kemuliaan. Terus untuk apa itu? Semuanya kembali kepada diri kita. Makanya disebutkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan, ad-dunya masra'atil akhirah, dunia itu tempat kita bercocok tanam. Ibaratnya sekarang ini kita lagi investasi, lagi nanam, ibarat berkebun itu lagi bercocok tanam. Apa yang kita tanam saat kita hidup di dunia ini, itulah yang akan terjadi nanti di akhirat. Apa yang kita tabur, apa yang kita lakukan di dunia, kebaikan yang kita lakukan, itu yang akan kita dapatkan nanti di akhirat. Begitu juga sebaliknya, jika keburukan yang kita lakukan, maka itu juga yang akan kita dapatkan. Maka disebutkan dari dalam Al-Quran, wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid, Allah sedikit pun tidak berlaku zalim terhadap hamba. Jadi yang pertama ini Al-Qudus, maksudnya taqaddas zatuhu anil hajat. Jadi maksudnya Allah, maksudnya zatnya Allah Subhanahu wa taala dari bergantungnya dia kepada makhluk.
Allah tidak butuh dengan kita, tetapi kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mensucikan zat yang Allah Subhanahu wa taala anil mujib, dari mengadakan. Jadi kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan bahwa Allah itu diadakan. Ini satu. Karena sebenarnya dalam Al-Quran itu qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak butuh dengan kita. Allah itu memang yang ada kita, dan Allah itu memang sudah ada. Wa anil imkan, mensucikan zat Allah Subhanahu wa taala itu anil imkan, dari kata-kata mungkin. Apa maksudnya? Mungkin iyo ada, mungkin iyo tidak ada. Nah, Allah masuk di dalam bahasa. Berbeda dengan kita. Kalau kita saat ini ada dan mungkin besok tidak ada. Sebagai itu di tahun 1980 kita mungkin belum ada, tetapi saat ini kita sudah menjadi ada. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga tidak sama sekali. Allah Subhanahu wa taala itu wajibul wujud, seperti yang kita pahami sedangkan kita baca di asma yang pertama. Ya, yang pertama itu Allah Subhanahu wa taala itu wajibul wujud. Allah itu pasti ada. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala dari kata mungkin. Wa anisyibhi, mensucikan Allah Subhanahu wa taala zatnya Allah Subhanahu wa taala anisyibhi, dari yang serupa. Jadi jangan sekali-kali kayaknya Allah Subhanahu wa taala itu semacam ini. Masya Allah tidak semacam itu. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran itu laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan sesuatu apa. Jadi jangan nyebut Allah apa kira-kira urusannya Allah tidak. Maha besar di situ berarti besar dalam bentuk isi. Jadi Allah Maha Suci dan Allah Subhanahu wa taala itu anisyibhi, dari yang serupa. Kemudian mensucikan Allah Subhanahu wa taala anil tarkib. Anil tarkib itu jangan sekali-kali kita menganggap Allah itu tersusun. Kalau kita ini biasanya kita ini tersusun. Ada mata, ada telinga, ada kepala, ada rambut, ada kaki, ada tangan, itu tersusun. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari asmanya. Wa anil makan, dan Maha Suci zat Allah itu dari tempat. Nah, ini sering ada masalah. Ini permasalahan. Allah itu Maha Suci dari tempat. Jadi jangan sekali-kali mengatakan di mana Tuhan Allah di atas. Ini merusak akidahnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala itu di mana-mana. Ini merusak. Ini merusak akidahnya. Kenapa? Kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala itu anil makan dari tempat. Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada sebelum kata ada itu ada. Jadi Allah itu sudah ada sebelum ada katanya ada. Begitu juga Allah sudah ada sebelum adanya tempat. Jadi jangan kita menganggap Allah itu di atas, berarti tempat duluan setelah Allah. Ayat kita harus namanya. Jadi jangan sekali-kali Maha Suci Allah Subhanahu wa taala itu anil makan. Allah itu suci atau jangan kita menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bertempat. Kemudian taqaddasat zatuhu an idrakil hawas. Maha suci zat Allah Subhanahu wa taala itu dari didapati dari panca indera. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa didapati oleh panca indera, baik itu dengan rasa, baik itu dengan penglihatan, dengan pendengaran dan yang lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang dimaksud dengan al-qudus secara zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala secara zatnya, baik itu dari tempat, dari bentuk butuhnya kepada kita, dari serupa dan dari diadakan maupun tersusun Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, taqaddasat sifatuhu minal jahli wal ajzi wa 'anil ittirari wa 'anil taghayyuri wa minas sahwi wal ghaflah. Maha suci sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu minal jahli, dari sifat bodoh.
dari sifat tidak tahu. Maksudnya kemudian wa anil ajzi, dan dari sifat lemah. Allah itu qadirun ala kulli syai'. Allah itu sangat mampu terhadap segala sesuatu. Jadi maksudnya Allah, kita sucikan Allah secara sifat dari sifat lemah. Wa anil ittirar, dari keterpaksaan. Ini terkadang mungkin sering juga dalam kehidupan kita menganggap seolah-olah kita yang berkuasa, Allah sebagai budak. Apa contohnya? Berdoa. Dalam doa itu ada kita segala sesuatu kita sebutkan. Ya Allah, aku ingin kayu. Ya Allah, aku ingin sehat. Ya Allah, aku ingin ini, aku ingin itu. Sebutkan. Seolah-olah kita yang Tuhan, Allah itu sebagai budak. Nah, Allah maksudnya dalam semacam itu. Apalagi kita beranggapan, nah, barusan kita berdoa kabul. Seolah-olah doa kita itu mengintimidasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita berdoa, akhirnya hajat kita terkabul. Nah, ini salah. Kenapa? Karena Allah itu maha suci anil ikhtiar. Allah itu maha suci dari keterpaksaan. Nah, sholat lagi 24 jam kalau kata Allah tidak. Nah, cak mana pun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kata Allah belum terjadi, itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu takat dasar sifat anil ikhtiar. Allah itu secara sifatnya dia tidak akan terpaksa dengan apa yang dilakukan oleh makhluk. Wa anil taghayyur, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak akan berubah. Kalau dulu Allah itu ada, selama-lamanya Allah itu ada. Kalau dari asalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mulia, sampai apapun Allah itu maha mulia. Ini sangat berbeda dengan makhluk. Begitu juga wa anis sahwi wa anil ghaflah. Dan maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dari sifat lupa dan dari sifat lengah. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian itu yang kedua. Jadi mensucikan Allah secara zatnya, kemudian kita mensucikan Allah secara sifatnya. Sekarang yang ketiga, taqad dasat asma'uhu anil ikhtiar. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha suci, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dari buatan-buatan manusia. Karena asma'uhu tauqifiyah. Karena nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tauqifiyah. Jadi kalau misalkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disebutkan dalam Al-Quran itu, berdoa kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebutkan nama-nama Asmaul Husna. Selain dari Asmaul Husna, jangan kita ucapkan walaupun maknanya baik. Apa contohnya? Al-Khair. Al-Khair itu baik, tapi jangan menyerukan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya Khair. Kenapa? Itu bukan Asmaul Husna. Hasan itu juga baik. Jangan kita memuji atau misalkan memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya Hasan. Kenapa? Karena itu juga bukan Asmaul Husna. Jadi tata dasar asmaul anil ikhtiar. Kemudian yang keempat, tata dasar af'alahu anil batil wa minal tawadi wa anil zulmi wal asad. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala secara perbuatannya anil batil. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apapun yang Allah berbuat itu tidak mungkin batil, tidak mungkin itu sesuatu yang buruk. Wa anil iradi, dan segala sesuatu yang Allah lakukan itu Allah tidak butuh, Allah tidak mengharapkan manfaat dari apa yang Allah lakukan. Termasuk berbeda dengan itu, Allah menciptakan langit sedikit pun Allah tidak butuh manfaat dari langit. Allah menciptakan hujan sama Allah juga tidak butuh dari apa yang Allah ciptakan itu. Dengan kita Allah menciptakan kita untuk taat juga Allah tidak butuh. Seperti kita jelaskan di awal. Kemudian ma'ani sunni, maha suci perbuatan Allah itu dari kata zolim. Seperti yang kita sebutkan tadi, mama aku kali zolim Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dan mungkin beliau melakukan kezaliman terhadap hamba lain. Nah mungkin di sini timbul pertanyaan di dalam diri kita. Kenapa ada orang yang sakit? Kenapa ada orang yang dapat musibah?
kalau disebutkan Allah itu tidak zalim. Makanya di sini diceritakan dari Sayyid Murtaza Az-Zabidi bahwa di zaman Nabi, di zaman Bani Israil, mereka menganggap Allah itu berbuat zalim. Jadi Bani Israil menganggap Allah itu zalim. Dia berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia. Kemudian gerak-gerak manusia Allah juga yang menciptakannya. Semua yang dilakukan oleh manusia itu Allah yang menciptakannya. Ini kata Bani Israil. Tetapi nanti akhirat katanya ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Apakah itu Allah tidak disebut sebagai zalim? Padahal Allah yang menciptakan kita. Perbuatan kita Allah juga yang menggerakkannya. Tetapi nanti pada saat di akhirat ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi yang diutus pada masa itu. Wahai Nabi, katakan kepada umat engkau, para Bani Israil itu tadi, supaya mereka menanam gandum, kemudian gandum itu dirawat. Jadi disuruh bertanaman, berkebun, tanam gandum. Jadi Nabi yang ditanyakan oleh Bani Israil itu tidak langsung jawab, tapi yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Bani Israil ini memikirkan yang disebut dari bahwa Allah zalim itu atau zalim dan tidak, maka disuruhlah dia menanam gandum. Setelah beberapa waktu akhirnya dapat memanen hasil tanaman mereka, dan setelah mereka memanen, lalu mereka bersihkan. Kemudian gandum yang sudah bersih mereka masukkan ke dalam wadah lalu dibawa pulang. Jadi gandum yang sudah ditanam, sudah dirawat, sudah dipupuk, akhirnya datang masa panen. Pada saat dipanen, gandum yang sudah dibersihkan, yang sudah dia pilih-pilih itu tadi, mana yang layak, maka itu yang dia masukkan ke dalam wadah dibawa pulang. Adapun sisa-sisa gandum dibakar oleh mereka. Jadi sisa-sisa yang tidak ada isinya tadi, kalau ibarat tadi itu yang tidak ada isinya, itu dibiarkan oleh mereka, kemudian dibakar. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perkataan Nabi itu berkata kepada Bani Israil itu, kenapa engkau menanam gandum, kemudian engkau merawatnya, tetapi pada saat panen ada yang engkau bawa pulang, tetapi ada yang engkau biarkan dan engkau bakar. Lalu Bani Israil tadi tentu dia menjawab, lah jangan yang ingin aku bawa, dan gak manfaatnya. Yang ingin aku bawa pulang dan aku simpan. Nah, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi yang diutus pada saat itu, sampai kepada Bani Israil semacam itulah kehidupan. Mereka yang layak untuk aku masukkan ke dalam surga, aku masukkan ke dalam surga, tetapi mereka yang tidak layak, aku bakar dia di neraka. Sekarang Bani Israil yang menangkan dunia, apakah dia zalim terhadap yang dia bakar? Tidak. Dan begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu taqaddasat af'aluhu anis zulmi. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dari berbuat zalim kepada hamba. Jadi kalau nanti kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itulah yang kita lakukan selama hidup kita di dunia, dan begitu juga sebaliknya jika nanti kita dimasukkan na'udzubillah ke dalam neraka, itu bukan karena Allah zalim kepada kita, tetapi itulah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian takut dasar ta'alu anil asal. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu anil asal, dari berbuat jahat kepada hamba. Bapak Ibu masalah dari mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi kita mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala baik itu secara zatnya, secara sifatnya, secara asma'nya, dan secara akalnya. Lalu bagaimana bentuk hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman, yang percaya bahwa Allah itu Maha Suci? Yang pertama, orang yang beriman atau orang yang percaya bahwa Allah itu Maha Suci, dia akan mensucikan dirinya dari melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Mensucikan dirinya baik secara zahir maupun secara batin. Secara zahir mensucikan diri kita dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi taubat dasar jawarihaku anil maksiyah.
kita sucikan diri kita ini dari melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berarti kita percaya bahwa Allah itu Maha Suci. Kemudian kita mensucikan diri kita secara batin, jangan menganggap diri kita lebih suci dan lebih mulia dibandingkan orang lain. Sebenarnya Imam Ghazali, kalau masih ada di dalam diri kita menganggap diri kita paling hebat, paling mulia, paling suci, berarti diri kita masih bermasalah dan masih kotor. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menyebutkan ala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman yattaqu. Jangan sekali-kali kamu menganggap dirimu paling suci, paling mulia, karena Allah lah yang paling tahu siapa orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara fisik mungkin pisau kita poles, bagi kopiah, bagi peci, bagi sarung dan tentu di masjid menganggap seolah-olah kita paling hebat. Belum tentu. Kenapa? Bisa saja yang mereka di luar sana itu lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita menganggap diri kita paling hebat, paling mulia dan paling suci dibandingkan oleh makhluk-makhluk Allah yang lain. Mungkin itu saja bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan kepada kita, memberikan hati yang suci, memberikan hati yang bersih, memberikan hati yang bisa menganggap bahwa kalau ada manusia yang paling buruk dalam kumpulan ini, maka diri kita yang paling buruk. Kalau ada di antara kumpulan manusia, di situ terdapat orang yang paling mulia, dianggap bahwa bukan diri kita yang paling mulia. Oleh sebab itu, kita berharap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan kita dari sifat sombong, sifat riya, sifat ujub, ataupun sifat-sifat yang buruk yang lainnya, sehingga apapun yang kita lakukan benar-benar untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.